Pungli seolah menjadi praktik yang terus menjamur di tanah air, tak terkecuali di kawasan pelabuhan Jakarta. Tak hanya menarik pungutan, rupanya para pelaku juga kerap melakukan tindak kekerasan. Lantas benarkah ada peran orang dalam yang menjadi dalang aksi pungli dan aksi premanisme? Berikut laporan utama, Kroni Pungli Tanjung Priok. Bongkar kalau kreseknya nggak dimasukin uang. Nih lihat ini. UTC nggak ada pungli, nggak bisa muat. Mobil di setiap blok numpuk. Nah, numpuk. Dia bilang pula ya, atau 5.000 paling apanya kadang-kadang 15.000, kadang 20.000 Pak. Itu kalau nggak dikasih, masih dikerjakan, cuma diperlambat. Alasannya orang dulu yang ada duitnya, kata kasarnya begitulah. Coba operator itu nggak mau ngomong Pak. Terjadi kemacetan itu yang akibat dari proses bongkar muat di pelabuhan. Kami juga mengalami tentang tindakan kriminalitas Pak, itu ketika macet gitu. Nah banyak sekali kawan-kawan tuh hampir tiap hari sampai hari ini pun juga mengalami tentang tindakan kriminalitas gitu. Ya pada saat macet gitu kawan-kawan ini diambillah barangnya. Kalau di Tanjung Priok ini sebutnya asmoro Pak. Yang dia ketika macet itu ngambil barang dari kendaraan gitu secara diam-diam. Kemudian ada juga yang kalau dia terorganisir gitu preman-premannya di setiap daerah-daerah rawan gitu, dia naik ke atas mobil Pak. Seakan mewakili suara hati rekan seprofesi, kerisauan Hakim dan Agung ditanggapi serius Presiden Joko Widodo. Pak Kapolri, ini saya di Tanjung Priok, ada banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu aja, Pak Kapolri. Ya. Ya, terima kasih. Instruksi Presiden itu pun meluncur bak kalimat sakti yang langsung diamini aparat kepolisian. Keesokan harinya, puluhan pelaku pungli yang kerap beroperasi di jalur truk kontainer pelabuhan Tanjung Priok dicokok. Salah seorang di antaranya merupakan koordinator operator krain yang diduga menjadi otak aksi pungli di kawasan itu. Awal kita mengamankan 50 orang dari 4 TKP. Ada 2 klaster di situ. Klaster pertama adalah klaster premanisme, yang di luar biasanya yang minta-minta uang, ketok apa segala itu sebelum masuk pelabuhan. Kemudian klaster kedua adalah para karyawan. Ini yang pungli. Di beberapa depo-depo yang ada, yang kalau lewat harus dengan bayar.
kemarin saya sudah sampaikan ini baru permukaan saja, masih ada layar-layar lagi di atas, masih ada modus-modus operandi lagi yang lain. Mereka gunakan para preman-premanisme, preman-preman yang biasa dinamakan asmoro itu. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk satu perusahaan ini atau angkutan truk ini menempel stiker, enggak. Pertama ditakut-takuti dulu, dikirim pakai preman dulu, suruh dia rampas dulu barang-barangnya mereka, kemudian dia curi kalau perlu, dia kerasi kalau perlu, supaya orang ini nanti ada lagi yang peran yang lain. Kalau kamu mau aman, ya udah kamu hitung aja berapa trukmu, bayar ke kami. Nanti kami tempel stiker. Nanti di jalan nggak akan ada lagi yang begal, nggak akan lagi ada yang ganggu sampai dengan masuk ke dalam. Saya yakin masyarakat Indonesia akan marah betul apabila melihat ada kantong kresek yang turun dari atas. Saya sendiri sebagai pimpinan Pelindung 2 marah betul. Tapi setelah saya cek, satu, itu adalah kejadian tahun 2017, kalau nggak salah tanggal 4 November jam 10 pagi. Itu kejadian seperti itu. Jadi perlu kami sampaikan bahwa ini adalah kejadian lama dan sudah kita salah tegas seperti itu. Terus terkait dengan waktu yang ada video juga yang beredar, bahwa setengah jam berhenti, itu kejadian hari Jumat. Kejadian hari Jumat dan teman-teman pas break motor sholat Jumat. Namun demikian kami sebagai Pelindo 2, sebagai penyedia terminal, kami membuat strategi. Pertama adalah mencoba untuk mendeploy operator non muslim sehingga pada saat hari Jumat istirahatnya juga tetap normal jam 12. Tetapi tidak lebih dari itu, kami juga melakukan pengurangan waktu istirahat dengan kompensasi kepada operator. Sehingga waktu istirahat yang tadinya setengah jam bisa kita pendekin mungkin sekitar setengah jam. Tentunya dengan adanya kompensasi kepada teman-teman operator. 4 hari berselang, kami pun tertarik menelusuri situasi pasca penindakan terhadap aksi pungli dan premanisme itu. Temuan kami, situasi di lapangan berbalik 180 derajat. Praktik sogokan yang biasanya marak, hari itu seakan sirna dari pandangan. Ya nggak akan bongkar kalau kreseknya nggak dimasukin uang. Nih lihat ini. UTC nggak ada pungli, nggak bisa muat. Mobil di setiap blok numpuk. Numpuk.